Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revani Melani Firdaus. Saya dari Teknik Informatika A223 Universitas Pelita Bangsa dengan NIM 312310173. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem konstitusional di negara Brunei Darussalam. Tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas PKN dari dosen pengampu Bapak Dosen Sugeng Budi Raharjo STMM. Sebelum saya menjelaskan materi ini, izinkan saya memaparkan agenda kali ini. Yang pertama ada sejarah Brunei Darussalam, yang kedua ada sistem pemerintahan di Brunei Darussalam, yang ketiga ada sistem hukum dan peradilan di negara Brunei Darussalam, dan yang terakhir ada sistem pelaksanaan dan peradilan di negara Brunei Darussalam. Langsung saja saya masuk ke sejarah negara Brunei Darussalam. Brunei dulunya adalah suatu kerajaan yang bernamakan Borneo yang sudah ada sejak abad ke-7 atau abad ke-8 pada saat itu. Pada saat itu kerajaan Borneo sempat dijajah oleh kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya. Namun adapun masa kejayaan kerajaan Borneo yaitu pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Nah, ini bisa teman-teman lihat, ini adalah sepotong peta dari negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Nah, di sini Brunei itu terletak di Kepulauan Kalimantan yang ada di negara Indonesia. Namun pada saat itu Brunei membentuk kerajaan sendiri yang bernamakan Borneo. Lalu mereka memerdekakan negaranya sendiri. Terbentuklah negara Borneo atau Brunei Darussalam yang sekarang kita kenal. Langsung saja masuk ke kebudayaan Brunei Darussalam. Pada saat itu kerajaan Borneo itu berisikan suku klan atau Sakai, yaitu yang dipimpin oleh Raden Pateh. Nah, suku-suku itu adalah suku pedagang Cina ya, berasal dari Cina. Mereka itu berniaga mengelilingi Nusantara dan mereka itu kemudian membangun ya suatu negeri baru. Nah, hasil yang didapatkan adalah berupa air, bukit, serta jalan yang dapat dikenali dan mudah untuk digunakan untuk transportasi umum. Dan pada saat itu mereka mendapatkan kaya akan pangan, kemudian terbentuklah suatu negara yang dinamakan negara Brunei Darussalam. Sumber kekayaannya berupa minyak mentah, gas alam cair, serta karet, merica, dan rempah-rempah lainnya. Brunei Darussalam ini merupakan kerajaan ya yang konstitusinya adalah kerajaan Islam yang beraliran Sunni, dan bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Melayu Brunei. Masuk ke sistem pemerintahan yang ada di Brunei Darussalam. Jadi sistem pemerintahan ini adalah monarki absolut yang berdasarkan syariat Islam yang menjadikan ideologi bagi masyarakat setempat. Kemudian sistem pemerintahan ini dipimpin oleh seorang sultan yang dijadikan kepala negara sekaligus kepala pemerintah. Adapun Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, kemudian Dewan Penasehat Kesultanan Menteri. Jadi kepala pemerintahan di negara Brunei ini dinasehati oleh beberapa majelis dan menteri penasehat yang ada. Dan meskipun dia itu seorang kepala negara, namun diceramahi juga oleh beberapa majelis dan penasehat. Nah, negaranya ini dijalankan berdasarkan syariat Islam dengan tujuan supaya masyarakat negaranya ini berumat dan beragama dan menjadikan filsafat bagi masyarakat setempatnya. Masuk ke sistem hukum dan peradilan. Hukum di negara Brunei Darussalam didasarkan dengan hukum Inggris dengan peradilan independen, badan penilaian dan undang-undang hukum tertulis, dan undang-undang yang disahkan oleh Sultan. Pada saat itu tanggung jawab hukum ada di residen Inggris dan Sultan. Kenapa sih ada residen Inggris dan Kesultanan? Jadi pada saat itu
Borneo atau Brunei Darussalam sempat dijajah oleh bangsa Eropa, yaitu negara Inggris. Sebagian negaranya dikuasai oleh bangsa Inggris, dan secara tidak langsung ya, mereka itu kebiasaan mereka dihakimi atau diadili dengan hukum yang ada di Inggris karena penjajahannya adalah bangsa Inggris. Nah, kemudian pada saat merdeka, Brunei ini membentuk suatu sistem hukum atau pengadilan ini berdasarkan prinsip-prinsip yang ada di Inggris, ya gitu. Jadi di sini ada residen itu berdasarkan prinsip Inggris atau hukum umum, dan ada juga hukum kesultanan, yaitu hukum di negara Brunei sendiri. Adapun pengadilan yang ada di Brunei Darussalam, yang pertama ada pengadilan residen, yang kedua ada pengadilan hakim tingkat pertama, yang ketiga ada pengadilan hakim tingkat ketiga, ya, dan yang terakhir pengadilan hakim pribumi dan khatis. Jadi bisa teman-teman lihat di samping ada keterangan bahwa ada pengajuan residen, kemudian turun ke Mahkamah Agung Koloni atau pengadilan banding, turun lagi ke ajuan banding atau perdata, dan kembali lagi dari ajuan banding perdata ke MA Koloni, kemudian naik ke pengajuan residen. Nah, setelah itu pengajuan residen menetapkan keputusan undang-undang pengadilan yang berlaku pada tahun 1908. Kemudian turun ke hukum adat Brunei. Dijelaskan bahwasanya pengadilan-pengadilan ini itu dipegang oleh sultan dan pemegang kekuasaan jurisdiksi, yaitu demi mempertahankan negara syariah Islam. Bukan berarti pengadilan residen ini adalah pengadilan banding terakhir, namun sebelum pengajuan residen memutuskan undang-undang pengadilan, mereka itu turun dulu tuh ke Mahkamah Agung Koloni. Nah, tugas Mahkamah Agung Koloni itu menanggung-jawabi untuk mendengarkan pembanding juridiksi atau perdana mereka masing-masing. Nah, kemudian ajuan banding atau perdata itu dinasehatikan oleh Mahkamah Agung Koloni. Setelah itu MA Koloni atau pengadilan banding ini memberikanlah ajuan banding ini atau perdata ke pengajuan residen. Nah, sebagai satu dari dua pengadilan tertinggi atau MA, Mahkamah Agung, di mana pelanggaran ini sebelum diberi keputusan undang-undang pengadilan itu diceramahi oleh Mahkamah Agung Koloni. Nah, kemudian hukuman itu akan dijatuhkan oleh suatu negara atau masyarakat dengan undang-undang pengadilan dengan keputusan hukumannya hukuman mati. Tapi hukuman itu dikembalikan ke hukum adat Brunei. Jadi hukum itu adalah hukum adat dari negara Brunei juga ya teman-teman. Jadi pengadilan-pengadilan ini dipegang oleh seorang sultan dan memegang kekuasaan jurisdiksi guna untuk mempertahankan peraturan-peraturan syariat Islam. Jadi bukan berarti pengadilan residen adalah pengadilan yang terakhir gitu, banding terakhir, bukan. Namun pengadilan residen itu untuk mengajukan keputusan pengadilan residen ke suatu bagian koloni yang dinamakan pada saat itu adalah Sabah ya. Jadi namanya Sabah, koloni itu bernama Sabah di negara Brunei Darussalam. Masuk ke sistem pelaksanaan dan peradilan di negara Brunei Darussalam. Ada dua sistem peradilan secara paralel. Yang pertama adalah Mahkamah Agung dan yang kedua adalah pengadilan syariah.
Mahkamah Agung ini terdiri dari peradilan tinggi dan peradilan tinggi dalam hierarki. Jadi Mahkamah Agung mempunyai peranan penting dalam sistem peradilan negara. Perkara pidananya itu adalah hukum mati. Nah, di sini ada perkara perdata, kemudian dihadapkan kepada hakim, kemudian lanjut ke pengadilan banding, dan yang terakhir ada Dewan Penasehat Inggris. Uh, jadi ya dijelaskan kenapa sih dari tadi itu ada residen, terus pengadilan umum Inggris, yaitu jadi pengadilan tinggi adalah pengadilan tingkat tinggi yang memiliki yurisdiksi atas kompleks ya, yang serius dalam hal pidana maupun perdata. Jadi permasalahan pidana atau perdata itu masuk ke pengadilan tinggi ya, pengadilan tingkat tinggi, yaitu hukum pengadilan tinggi akan apa ya, akan menjadi suatu tingkatan ya, suatu tingkatan yang lebih tinggi. Misalnya adalah ya, misalnya masuk ke pengadilan banding. Nah, kemudian apa sih pengadilan tingkat hierarki? Nah, ini itu dapat kita gunakan apa ya, sebagai subjek banding menuju ke pengadilan banding. Jadi pengadilan tinggi kan tadi apa ya, itu mengatasi kompleks masalahnya. Kemudian di pengadilan tinggi apa hierarki itu apa ya, untuk membanding, untuk menjadi apa ya, menjadikan subjek banding sebelum menuju ke pengadilan banding gitu. Jadi kita masuk dulu nih ke pengadilan tinggi hierarki ya. Jadi tuh kedua pengadilan ini terbentuk menjadi Mahkamah Agung yang mempunyai peranan yang sangat penting ya dalam peradilan negara Brunei Darussalam. Dan yang terakhir ada bentuk-bentuk pengadilan. Adapun bentuk-bentuk pengadilan pada tahun 1908, yang pertama ada pengadilan residen, yang kedua ada pengadilan magistratus, dan yang terakhir ada pengadilan kadi, yaitu pengadilan yang berakhir kejam bagi perdata maupun pidana. Adapun perkembangan pengadilan pada tahun itu juga, tahun yang sama 1908, menjadi pengadilan yang lebih kompleks. Di antaranya ada pengadilan residen, kemudian pengadilan negeri tingkat 1, pengadilan negeri kelas 2, dan yang terakhir ada pengadilan negeri setempat serta pengadilan kadi. Jadi sebenarnya pada waktu itu Brunei itu memiliki pengaruh yang sangat kuat ya terhadap hukum Inggris, karena mungkin dulunya mereka itu dijajah oleh bangsa Inggris. Jadi menjadi suatu kebiasaan mungkin, dan sehingga ketika mereka merdeka mereka mengikuti hukum apa ya, prinsip-prinsip hukum Inggris. Nah, Inggris pernah menjajah Brunei, hampir menguasai keseluruhan bagian negaranya. Namun lambat laun hukum ini ya berkembang seiring berjalannya waktu menjadi hukum modern di Brunei Darussalam. Jadi berdasarkan jurnal yang sudah saya baca tentang apa ya, sistem konstitusional yang ada di negara Brunei, menurut sudut pandang saya adalah secara keseluruhan ya, sistem hukum di Brunei Darussalam ini hasil dari perpaduan antara bangsanya sendiri atau hukum Islam dan bangsa Inggris. Bahasa yang hukum Inggris itu mungkin apa ya, pengaruh dari penjajahan pada saat itu ya. Mereka menjadikan prinsip hukum Inggris itu dijadikan suatu hukum umum di negara Brunei Darussalam, dan kekuasaannya itu kekuasaan sultan serta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan pada saat itu. Meskipun demikian, dua sistem itu saling bekerja sama satu sama lain untuk menjalankan administrasi peradilan hukum yang baik di negara tersebut. Sistem hukum Brunei ini sangat mencerminkan warisan budaya ya menurut saya. Jadi meskipun mereka berprinsip menganut hukum umum Inggris, namun mereka tetap apa ya, menyeimbangi dengan hukum negara mereka sendiri, yaitu hukum syariat Islam. Apa ya, untuk mewujudkan nilai-nilai apa ya,
upaya nilai-nilai budaya di negara Brunei sendiri, nilai-nilai tradisional dengan dengan tuntunan ya, tuntunan yang modern. Maksudnya seiring berjalannya waktu kan hukum-hukum itu berubah menjadi hukum-hukum modern ya di negara Brunei Darussalam dalam tatanan hukum di kenegaraan mereka itu. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di materi konstitusional negara Brunei Darussalam. Jika ada salah kata atau ketidaktepatan dalam mengucapkan kalimat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.